Giska, gue minta maaf ya. Gue gak dendam kan sama gue gara-gara tadi. Soalnya serius, gue gak ada niatan buat nakut-nakutin lo tadi. Gak ada niatan tapi nyiapin kostum sama topeng. Iya, tapi bukan buat nakutin lo kayak tadi, maaf ya. Ya, yang penting kan lo gak apa-apa sekarang. Kata siapa gue udah gak apa-apa. Masih sakit kepala gue. Beneran masih sakit? Di sebelah mananya? Ini, sebelah sini. Oke, masih sakit? Masih. Ini juga sakit yang ini. Ya udah kalau emang masih sakit, mendingan kita ke dokter aja ya, diperiksa di sana. Jadi kan jelas gitu. Siapa tahu dapat obat juga kan? Ya, gue anterin deh. Makanya jadi orang tuh jangan ajaib-ajaib banget coba. Kan jadi kayak gini tadi gue jatuh sakit kepalanya. Ya, namanya juga Rifki Atila Ajaib Pratama. Maaf ya. Kan gue juga udah minta maaf tadi. Dimaafin gak sih? Maafin nggak ya? Gue pengen lihat seberapa berharga seorang Rifki dalam hidup lo, Rin. Udahlah, gue cabut aja ya. Daripada gue di sini cuma dituduh macem-macem sama lo. Siapa yang nuduh-nuduh lo? Aldino. Siapa yang nuduh lo macem-macem? Memang jelas kan? Lo pernah pulang bareng Tasya? Iya, emang benar. Tapi bukan berarti gue tuh pengen deketin Tasya. Ya, gue cuma ngasih tebengan doang kok. Udahlah, cabut aja gue. Gue apa lagi sih, Vin? Udah ya, aku minta maaf Lo lagi yang minta maaf. Udah lu jangan sewot napa, lagian gue kan udah maafin lo. Aldino, gue udah relain lo nganter pulang Tasya. Gue udah maafin lo. Asalkan lo nggak ada niatan terselubung untuk nipu Tasya dari gue. Oke? Sebagai gantinya, gue pengen lo untuk jadi saksi gue jadian sama Tasya. Vin, gue mau nanya sama lo. Ini apaan? Emang lo tahu gimana perasaan Tasya? Lo yakin kalau Tasya udah sepenuhnya move on dari Okta dan bakal nerima ungkapan cinta lo? Ya, gue ngarepnya sih gue bakalan diterima. Lagian gak ada alasan apapun untuk Tasya nolak gue. Karena gue adalah satu-satunya cowok yang sayang dan mencintai dia. Kalau misalnya nih ya, kita misalkan aja nih ya. Misalkan ada orang lain nih ya, orang lain yang ternyata suka sama Tasya juga. Terus gimana? Kalau ada orang lain yang suka sama Tasya, ya gue harap orang itu hilang dari muka bumi selamanya. Karena gue males gue males ribut sama tuh orang gara-gara ngerebutin Tasya. Aduh, berantem lagi. Oh. Ya nggak gitu juga kali, serem banget. Ya biarin aja. Lagian kenapa lo senewen banget? Emang lo tahu ada yang suka sama Tasya? Enggak kok. Enggak.
Udah yuk, siap-siap di situ tuh. Yuk. Dit, lu gak bakal diem aja kan ngeliat kejadian tadi? Pentolannya geng kabel itu loh, soker banget sama keras lo. Masa lu diem aja sih? Ih. Itu mah dia sengaja ngeledekin lo. Padahal jelas-jelas lo itu duluan yang nolongin Giska. Tuh, iya. Bercanda. Woi, Wan gak kelihatan lo kayak gini, Wan. Kali ini akan gue biarin. Biarin, maksud lu gimana? Lu udah move on dari Giska? Terus lu udah gak mau lagi perjuangin dia mati-matian? Siapa bilang, Man? Gue sih masih akan tetap menggunakan cara gue sendiri untuk dapetin Giska. Tapi bukan berarti lo mau kejahatan senjata kan sama geng kabel kusut itu. Ingat Radit, lo tuh El Presidente kita, pemimpin di sini yang mimpin buat ngancurin geng kabel itu. Gue dendam sama geng kabel bukan karena gue jealous doang sama Rifki sama Giska. Ya elah, buat apaan? Emang gue delon? Ya udah jelas-jelas gagal move on. Apa lo? Marah. Maksud lo apa menghina gue? Lo lupa? Lo bisa ikut kita kesini karena udah ngejual nama gue. Jadi lo nggak usah buat masalah sama gue. Terus apa? Gue harus sujud terima kasih sama lo atau gimana? Emang apa salahnya sih omongan gue? Udah jelas-jelas lo tuh emang gak suka juga kan? Kalau Karin ini dicaperin sama Rifki. Lo juga gak usah cemen, men. Lo juga mau kan geng kabel hancur. Tapi Lon, jujur, dari awal lu masuk di geng kita, gue masih belum yakin lu gabung sepenuh hati di sini. Kayaknya lu masih belum bisa ngeblend sama geng kita. Mungkin Delon itu harus ngelakuin sesuatu yang wow buat kita. Buat ngebuktiin kalau Delon itu jiwanya udah sefrekuensi sama kita. Ya itu pun kalau Delon berani dan punya nyali. Ya nggak? Nyali. Gak boleh kayak gitu, Man. Oke, gue bakal ngebuktiin ngerebut Bella dari Nadif. Dan buat geng kabel pecah satu persatu. Ini yang gue suka, Delon Mamen, ini yang gue mau, sakit. Itu. Wah, ini harus dirayain nih. Bersatunya geng El Piston. Jelas dong. Ya, netrak. Oh, enggak lah, enggak bisa gitu. Bercandoknya enak, 2 porsi ya. Enggak boleh kayak gitu. Gimana sih, mending gue wayang lagi. Ini muncul kuat. Bella. Hai Bel. Enak. Enak Mbak. Kangen banget sama teh ini. Bikinannya Mbak kan enak. Loh, Okta? Iya Ibu, Baru pulang gak mau pergi lagi toh? Mau kemana? ada urusan sebentar Bu, mau keluar aja. Bentar aja. Siapa ini Mbak? Ini Okta. Dia ngekos di tempat kosannya Mbak. Okta, kenalin. Ini adiknya Ibu yang dari Jakarta. Halo Tante. Halo, Oh, Tante. saya Nurma. Tante permisi ya. Ibu permisi. Ya udah, hati-hati ya. Iya Ibu. Kalau saja Karin itu belum punya pacar, jangan-jangan itu Mbak itu pengen kenalin loh sama dia. Siapa tahu jodoh. Emangnya Mbak tuh udah kenal lama sama Okta? Kenal lama sih belum. Cuman Mbak itu kasihan pas denger ceritanya dia dulu. Emangnya kenapa Mbak? Okta itu dulu tinggalnya di Jakarta. Dia terpaksa pindah ke Jogja karena neneknya sakit keras. Dia merawat neneknya sampai neneknya meninggal. Meskipun begitu, dia itu anaknya tegar loh. Di sini dia dapat beasiswa dan dia bisa ikut ujian susulan. Anaknya itu rajin banget. Di sini tuh dia nyambi kerja loh. Terkadang ya Mbak, anak-anak seperti itu mentalnya memang sudah terbentuk kuat dan lebih serius menatap masa depan.